Hai, kali ini aku masih mau membahas tentang persiapan working holiday visa ke Australia. Jadi banyak yang tanya berapa sih total biaya yang harus dipersiapkan sebelum ke Australia. Oke, welcome back to my YouTube channel Tenny Hastings. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Oke, jadi ada beberapa pengeluaran yang harus kalian persiapin sebelum kesini. Seperti yang kemarin, IELTS. IELTS biasanya tes IELTS itu 3,5 juta untuk tahun ini. Dulu aku di bawah 3 juta, tahun 2018 itu di bawah 3 juta. Ada yang les dulu, ada yang belajar otodidak sebelum tes. Biaya tentu pasti beda-beda karena tergantung persiapan. Seperti aku kan sekarang lagi ngeluahin keponakan. Aku suruh dia les dulu, aku suruh dia nanti ke kampung Inggris. Jadi beda-beda gitu berapa dari awal sampai akhir untuk tes IELTS. Yang kedua, paspor. Yang pasti kalian harus punya paspor sebelum ke luar negeri. Berapa sih harga paspor itu? Biasanya kalian kalau bayar paspor itu untuk saat ini kayaknya 350.000. Ijazah, transkrip nilai, KTP, KK, SKCK. SKCK biasanya 35.000 deh kalau nggak salah. Materai buat keabsahan 13.000. Minta surat pernyataan ke bank untuk untuk referensi bahwa kalian punya saldo 50 juta, itu bayarnya sekitar 200.000 ke bank. Terus daftar SDUWHV itu gratis. Catat ya teman-teman, gratis. Jangan sampai kalian kena tipu. Kalau bikin SDUWHV itu bayar, enggak, gratis dari pemerintah. Harus digarisbawahi karena banyak orang yang kena tipu. Mereka bilang kalian harus bayar berapa, terus untuk dapat SDUWHV banyak banget, itu bisa ada yang 10 juta, 20 juta. Jadi kalian please lihat video ini dan semoga kalian tidak kena tipu, oke? Yang keempat, daftar visa ke pemerintah Australia itu bayar visanya sendiri ke pemerintah Australia itu sekitar 7 juta. Dulu waktu zamanku itu 5 juta, sekarang naik, semua naik. Aduh. Yang kelima, medical check up. Medical check up itu sekitaran 1,5 juta. Pokoknya di bawah 2 juta deh. Tergantung juga ongkos kalian ke rumah sakit itu berapa, beda-beda, oke? Yang keenam, tiket ke Aussie. Tiket ke Aussie itu beda-beda, tergantung kalian mau kemana. Ada yang mau ke Darwin, ada yang mau ke Perth, ada yang mau ke Melbourne, ada yang mau ke Sydney, ada yang mau ke Tasmania. Jadi ada beberapa kota yang kalian bisa tuju. Yang kemarin aku bilang kalian harus searching informasi kalian mau kemana, oke? Itu maksimum bawa bagasinya itu sekitar 40 kg dan kabin 7 kg. Kalian bisa buka just tip loh dari Indo sebelum ke Australia. Jadi dulu waktu zaman aku ya, pengalaman aku dulu, aku pergi ke Melbourne dulu. Terus aku share di WHV Indonesia bahwa aku mau ke Melbourne. Terus aku share ke temenku yang udah di Australia, terus dia bilang ada yang mau just tip. Jadi dia just tip, dia tuh orang mana ya, lupa aku. Dia orang Surabaya apa ya? Pokoknya orang Jawa gitu deh. Terus dia bilang dia butuh sesuatu untuk anaknya yang masih bayi. Jadi dia order online, kirim ke rumahku, terus aku bawa ke Australia, ke Melbourne waktu itu. Jadi aku ketemuan sama dia itu di di Melbourne Airport. Aku nggak pernah tahu dia, tapi dia WA-an sama aku karena tahu dari teman. Jadi waktu itu aku jual berapa ya, 150.000. Cuman sedikit doang, bawa sedikit, lupa itu. Pokoknya untuk bayi deh. Jadi just tipnya itu 150.000, dia bayar 150.000. Murah 150.000 sebenarnya untuk just tip. Oke, untuk ketujuh, biaya hidup di Australia backpacker itu sekitaran mungkin 4 jutaan seminggu ya. Di bawah 4 juta deh. Jadi kalian bayar kos-kosan misalkan 1 minggu itu 1 sampai 1,5 juta. Makan mungkin kalau irit-irit 100.000. Ongkos kesana kemari mungkin 500.000 seminggu gitu. Jadi perkiraan untuk backpacker
itu sekitaran 4 jutaan lah ke bawah. Itu pikirkan kalian kalau misalkan kalian belum dapat kerja selama 3 bulan. Jadi make sure kalian bawa bekal secukupnya. Syukur-syukur kalau langsung dapat kerja, uang bekal bisa irit. Jadi kalau kalian langsung dapat kerja, kalau misalkan aku dulu langsung dapat kerja, mungkin aku nggak pakai tabunganku untuk biaya hidup karena minggu depannya aku udah dapat gaji gitu. Jadi aku bisa pakai uang gaji itu untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, serunya di Australia tidak ada kepastian kamu berhasil atau tidak. Oke, jadi kebanyakan yang mikir, aduh, aku mau ke Australia, mau ke Australia, tapi pas kesini kamu nggak tahu mau kerja di mana gitu. Jadi belum tentu kalian dapat kerja, tapi kalau kalian berusaha, kalau kalian sungguh-sungguh ya, kalau rezeki pasti dapat kerjaan. Apalagi kalau kalian nggak pilih-pilih kerjaan. Ya, kalau kalian nggak pilih-pilih kerjaan, insya Allah bisa sukses. Karena kalau di sini kerjaannya serabutan gitu ya, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia aku mau kerja di kantor. Aku dulu kerja di kantor, datang ke sini kerjaan pertamaku jadi apa? Kerjaan pertamaku itu jadi pelayan toko. Terus itu ada coffee shop di mall, terus aku kerja di sana. Aku ambilin piring atau gelas yang di meja, habis itu cuci, terus melayanin orang kalau dia mau beli apa gitu. Jadi jangan pilih-pilih, pokoknya kalau ada lowongan ambil aja. Mau jadi tukang cuci piring di restoran, mau jadi tukang bersih-bersih, ambil aja. Yang penting kita bisa ngehasilin duit, karena di sini dibayarnya per jam. Jadi orang-orang yang kerja di sini itu dibayarnya per jam, nggak bulanan kayak di Indonesia. Misalkan 1 bulan itu gaji aku tok 5 juta. Dulu gajiku 5 juta di Jakarta. Aduh ya ampun, cukup sih. Cuman ya nggak bisa nabung. Tapi kalau di sini gaji per jam misalkan rata-rata 200.000 per jam atau sampai 400.000 sejam. Kalian bisa hitung, kalau kalian bisa dapat kerjaan jamnya banyak, ya kalian bisa hitung per minggu itu gajinya berapa. Biasanya di sini gajian itu per minggu ataupun per 2 minggu, tergantung bosnya kasih di kontrak itu seperti apa. Oke deh, untuk lowongan pekerjaan dan segala macam nanti aku mau share di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu share, comment, and like, and subscribe. Jadi kalau kalian komen yang ada yang mau ditanyakan, komen aja di YouTube ini. Nanti aku coba untuk jawab di video selanjutnya. Oke deh teman-teman, bye, see you next video. Mwah.